Ada orang yang disebutkan oleh Allah dosa-dosanya, tapi kata Allah dia tidak akan celaka. Kenapa? Kata Allah, inna satartuka alaika fid dunya. Sesungguhnya semua dosa yang tadi aku sebut, satartuka alaika fid dunya. Aku telah menutup atasmu dosa-dosamu semua itu dari penglihatan manusia. Jadi manusia nggak ada yang tahu bahwa dia punya dosa seperti itu, sehingga orang itu bisa jadi dihormati oleh manusia di sekelilingnya. Padahal dia banyak dosanya. Inna satartuka alaika fid dunya wa aghfiru lakal yaum, dan pada hari ini di padang mahsyar aku telah mengampuni semua dosa yang telah aku sebutkan tadi. Lalu masuklah kamu ke dalam surga. Subhanallah. Jadi ada orang yang dimudahkan oleh Allah masuk surga, tapi sebelum masuk surga disebutkan dosa-dosanya, uzkur kadza, dan Allah memberikan pernyataan, inna satartuka alaika fid dunya wa aghfiru lakal yaum, dan pada hari ini semua dosa itu telah aku ampuni, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Dan akhirnya orang itu masuk surga. Ada juga dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, ada seorang hamba Allah, dia diberikan 99 lembar catatan amal perbuatan yang ternyata setelah dibaca semuanya isinya tentang keburukan. Yang satu lembar itu kata Rasulullah sejauh mata memandang. Maka Allah bertanya kepada orang itu, bagaimana menurutmu? Celakalah aku ya Allah. Kata Allah, la bala inna laka indana hasanatan wahidatan. Tidak, kamu tidak akan celaka. Inna laka, sesungguhnya bagimu, indana hasanatan wahidatan. Kamu di sisi kami punya satu kebaikan. Subhanallah. Jadi ada orang diberikan 99 lembar catatan amal perbuatan yang isinya keburukan, sehingga orang itu merasa dia pasti celaka. Tapi kata Allah, tidak, kamu tidak celaka. Inna laka indana hasanatan wahidatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat subuh, tamu-tamunya Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qudwatina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma zaini bi zinatil iman waj'alni hudatan muhtadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat subuh, tamu-tamunya Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Nih, sebagian udah punya ilmu laduni nih. Saya belum ngisi udah manggut-manggut. Ternyata khusyuk dia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali memberikan kita kesempatan untuk duduk di dalam taman sorga, di antara taman-taman sorga, fi raudhah. Dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, atau kama qala Rasulullah SAW, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Faqala Rasulullah SAW, majalisul ilmi au hilaku dzikri. Rasulullah menyatakan dalam hadis tersebut bahwa majelis ilmu adalah raudhah, taman, min riyadil jannah, di antara taman-taman surga. Sehingga Rasulullah memastikan orang yang suka duduk dalam majelis ilmu, dia selalu berada di antara taman-taman surga. Orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, atau kama qala Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang dia menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia tempuh perjalanan itu dalam rangka duduk dalam majelis ilmu, maka orang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tariqan ilal jannah. Sahalallahu lahu bihi, dia Allah akan memudahkan baginya, bihi, dengan dia duduk dalam majelis ilmu, tariqan ilal jannah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kemudahannya adalah saya membaca dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, tamasya ke surga, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nanti di padang mahsyar ada seorang hamba Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengingatkan kepadanya, uzkur kadza, uzkur kadza, uzkur kadza. Ingatlah oleh kamu, dulu kamu di dunia pernah melakukan dosa ini. Ingatlah oleh kamu, dulu kamu di dunia pernah melakukan dosa ini. Ingatlah oleh kamu, dulu kamu di dunia pernah melakukan dosa ini. Begitu banyak dosa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hamba tersebut semakin merasa bahwa dirinya akan celaka dan masuk ke dalam neraka. Lalu Allah bertanya kepada dia, bagaimana menurutmu? Celakalah aku ya Allah. Lalu dalam hadis itu dikatakan, la, tidak, kamu tidak celaka, kata Allah.
Subhanallah, ada orang yang disebutkan oleh Allah dosa-dosanya, tapi kata Allah dia tidak akan celaka. Kenapa? Kata Allah, inna satartuka alaika fid dunya. Sesungguhnya semua dosa yang tadi aku sebut, satartuka alaika fid dunya. Aku telah menutup atasmu dosa-dosamu semua itu dari penglihatan manusia. Jadi manusia nggak ada yang tahu bahwa dia punya dosa seperti itu, sehingga orang itu bisa jadi dihormati oleh manusia di sekelilingnya, ya. Padahal dia banyak dosanya. Inna satartuka alaika fid dunya wa aghfiru lakal yaum, dan pada hari ini di padang mahsyar aku telah mengampuni semua dosa yang telah aku sebutkan tadi. Lalu masuklah kamu ke dalam surga. Subhanallah, ya. Jadi ada orang yang dimudahkan oleh Allah masuk surga, tapi sebelum masuk surga disebutkan dosa-dosanya, uzkur kada, dan Allah memberikan pernyataan, inna satartuka alaika fid dunya wa aghfiru lakal yaum, dan pada hari ini semua dosa itu telah aku ampuni, udkhul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Dan akhirnya orang itu masuk surga. Ada juga dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, ada seorang hamba Allah, dia diberikan 99 lembar catatan amal perbuatan yang ternyata setelah dibaca semuanya isinya tentang keburukan. Yang satu lembar itu kata Rasulullah sejauh mata memandang. Maka Allah bertanya kepada orang itu, bagaimana menurutmu? Celakalah aku ya Allah. Kata Allah, la bala inna laka indana hasanatan wahidatan. Tidak, kamu tidak akan celaka. Inna laka, sesungguhnya bagimu, indana hasanatan wahidatan. Kamu di sisi kami punya satu kebaikan. Subhanallah. Jadi ada orang diberikan 99 lembar catatan amal perbuatan yang isinya keburukan, sehingga orang itu merasa dia pasti celaka. Tapi kata Allah, tidak, kamu tidak celaka. Inna laka indana hasanatan wahidatan. Kamu memiliki satu kebaikan. Lalu orang itu bertanya, apa kebaikannya ya Allah? Dulu kamu di dunia pernah mengucapkan dengan penuh pemahaman, dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika kita di dunia pernah mengucapkan dengan penuh pemahaman, dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan kalimat la ilaha illallah, itu dicatat hasanatan wahidatan, menjadi satu kebaikan. Tapi orang itu bertanya, ya Allah, bagaimana mungkin satu kebaikan bisa mengalahkan 99 lembar catatan amal perbuatan yang semuanya mengandung keburukan? Maka Allah memperlihatkan kepada hamba itu betapa besarnya nilai hasanatan wahidatan itu. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh pemahaman, dengan penuh keyakinan dan penuh harapan. Maka diletakkanlah kalimat la ilaha illallah dalam satu timbangan, dan diletakkanlah 99 lembar catatan amal perbuatan buruk dalam satu lembar timbangan. Ternyata dalam hadis itu kalimat la ilaha illallah lebih berat. Maka berlakulah firman Allah dalam surah Al-Qari'ah, wa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka orang itu akan hidup di akhirat dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis itu akhirnya orang itu masuk surga. Jadi ada dua contoh dalam hadis ini
Ada dua orang hamba Allah dimudahkan oleh Allah masuk surga. Yang pertama karena dosa-dosanya ditutup oleh Allah dan dihapus oleh Allah. Yang kedua ternyata orang itu punya kebaikan, pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh pemahaman, dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan. Oleh karena itu, karena saya melihat banyak yang manggut-manggut, untuk menyegarkan suasana, mari sama-sama kita ucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh pemahaman, dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan. Semoga kalimat yang kita ucapkan ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan akan memasukkan kita dengan rahmat Allah ke dalam surga. Karena kata Rasulullah SAW, atau kama qala Rasulullah SAW, miftahul jannah la ilaha illallah. Mari kita ucapkan dengan penuh pemahaman, keyakinan dan harapan. Atau kama qala Rasulullah SAW, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi' ilmullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang lisannya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum wafat, sebelum meninggal dunia, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yutsabbitullah, dia Allah menguatkan. Siapa yang dikuatkan? Alladzina amanu, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Dengan apa Allah menguatkan? Bil qauli tsabit, dengan perkataan yang kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kapan Allah menguatkannya? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketika dia hidup di dunia dan ketika dia hidup di akhirat. Hari pertama akhirat adalah ketika kita wafat. Maka Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, atau kama qala Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah fa innama man kana akhiru min kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tuntunlah, bimbinglah saudara-saudara kalian yang sedang mengalami sakaratul maut untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka sesungguhnya barang siapa adalah dia ucapan terakhir yang dia ucapkan sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, orang itu dijamin masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin.